من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita langsung aja ya. Halaman berapa ini? Pada lupa itu ya. Halaman kembali ingat, Masya Allah. Halaman 5 faslun ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu faslun asbabut tayammumi salasatun. Bermula ini satu pasal asbab tayammumi salasatun. Sebab tayammum itu penyebab yang menjadikan kita itu bertayamum ada 3. Faqdul ma'i, yang pertama ketiadaan air. Wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Yang kedua yang menyebabkan kita boleh tayamum al maradu, karena sakit. Wal ihtiyaju, dan sebab yang mengakibatkan kita boleh tayamum itu ketiga ihtiyaju, butuh, ilaihi, kepada air, li'atsyi hayawanin, untuk memberi minum binatang yang haus, muhtaramin, binatang yang dimuliakan, binatang yang dimuliakan, dihormati. Adapun ghairul muhtarami sittatun, sesuatu yang tidak dimuliakan itu ada 6. Ini menurut Habib Salim Shumair Al-Hadrami. Apa aja yang tidak perlu dimuliakan? Tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Wazanil muhsanu, yang kedua yang tidak perlu dimuliakan, orang yang berzina muhsan. Zina muhsan itu dia berzina, udah punya bini, udah punya suami, tapi berzina dengan orang lain. Itu namanya zina muhsan. Padahal muhsan itu artinya orang yang terjaga oleh pernikahan, tapi dia berzina, naudzubillah. Wal murtaddu, orang yang tidak perlu dimuliakan, yang ketiga murtad. Dan yang keempat yang tidak perlu dimuliakan, ini manusia ya, tadi meninggalkan sholat, orang yang berzina muhsan, orang murtad. Wal kafirul harbiyu, dan yang keempat orang kafir harbi, yaitu kafir yang wajib kita perangi. Adapun untuk binatang, wal kalbu, yang kelima anjing, al akuru, yang galak, anjing yang liar dan galak. Wal khinziru, dan yang keenam binatang yang tidak perlu kita muliakan adalah babi.
Serem ini, serem. Orang ninggalin sholat sama dengan babi. Orang yang kagak sholat sama dengan anjing. Di mana letak kesamanya? Tidak perlu dimuliakan, tidak perlu dimuliakan, tidak perlu dihormati. Masya Allah. Ya itu ntar kita bahas. Ini sekarang kita bahas tayamum dulu. Apa itu tayamum? Tayamum itu pengganti air. Jadi alat bersuci itu ada dua. Yang pertama air, yang kedua debu. Kalau kagak ada air, maka alternatif berikutnya debu. Udah nggak ada yang lain. Makanya tayamum itu pengganti air. Itu namanya alatut toharoh, alat untuk bersuci, air dan debu. Nah di sini kapan orang itu bisa tayamum atau boleh tayamum? Jadi begini dulu, tayamum itu harus pakai debu, harus pakai debu. Fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah kalian dengan sa'id, debu yang berterbangan, yang bersih. Jadi kalau sebatas tanah, kalau tanah itu artinya tin atau turab, ya tin, tanah itu artinya tin, debunya namanya turab. Nah turab yang berterbangan kena angin itulah alat untuk bertayamum, bukan tanahnya tapi turabnya, debunya yang berterbangan. Kalau pengen tahu pasti bahwa debu yang boleh buat tayamum itu, kita nggak perlu pakai ke padang pasir, kita longok aja kontrakan yang kagak pernah dihuni 2 tahun. Ya kita ada nggak kontrakan? Ya kan zaman covid kan pada merah tuh yang huni ya. Nah kita lihat kacanya dah, kacanya yang udah kacanya, kalau emang kontrakan kagak dilihat-lihat, kagak dihuni-huni, ya debu mulu. Buktinya apa? Kacanya. Nah ketika kacanya kita lihat, itu bukti bahwa di situ ada debu. Udah jelas ada debu. Ini tangan kita tempelin di kaca itu, brek, kita tarik tangan kita, ono nyeplak. Tahu nggak nyeplak? Iya, ketandaan tangan. Lah debunya mana? Nyangkut di mana? Di tangan. Itu dia namanya turab. Itu namanya turab. Gampang membedakan ya tanah yang boleh. Udah itu doang. Lah kalau kagak ada tanah, kalau kagak ada debu, ya kagak bisa. Wallahu alam bisawab. Nanti ada khilaf ataupun ada perbedaan bagaimana kalau tembok rumah yang kagak ada tanahnya, yang kagak ada debunya. Tembok rumah sakit yang kagak ada debunya, boleh nggak buat bertayamum? Lah kita tekan aja tuh tembok rumah sakit. Misalnya kan kalau ada orang kita nih misalnya sakit di rumah sakit, kita giniin tembok, kalau emang ada debunya nempel di tangan kita boleh. Tapi kalau kita giniin tembok rumah sakit kagak ada debunya, ya kagak boleh. Emang apa? Nggak ada turobnya, nggak ada debunya yang terbang nempel di tembok. Sudahan kalau kita tayamum di pesawat mah. Ada nggak di pesawat debu? Ah, coba dah kalau pesawat, kalau debu ada di pesawat, lah kagak laku. Apaan pesawat kotor begitu? Nah berarti apalagi ada apa namanya tukang bersihin, apa namanya? Ya cleaning service. Ada cleaning service, mau nanjat dibersihin, turun dibersihin, mau naik dibersihin, turun dibersihin, tembok-temboknya, kaca-kacanya. Nah kemungkinan apakah bisa kita tayamum di tembok pesawat? Kemungkinan besar tidak bisa. Kenapa? Yaitu tadi nggak ada debu. Boleh kita tayamum? Ya kagak bisa, kan syaratnya harus turab. Turab itu tanah yang nempel di tembok, tanah yang nempel di kaca, tanah yang nempel di mana aja, namanya sa'id. Sa'id itu berterbangan karena kena angin nempel. Nah itu baru kita boleh buat tayamum di kereta. Ya kita ngelihat banyak orang tayamum di kereta. Lah ada apa kagak itu di bangku kereta? Iya di kereta. Ya pokoknya nggak ada masalah, tapi ntar konsekuensinya
ente sholat di kereta nggak apa-apa, ente sholat di pesawat nggak apa-apa, ente sholat di rumah sakit nggak apa-apa. Tapi ntar kalau misalnya di rumah sakit udah baik, wajibnya ada. Kalau di pesawat, kalau udah sampai di tanah, wajibnya ada. Kalau misalnya kita di kereta, udah turun dari kereta sampai rumah, wajibnya ada. I'adah itu mengulang sholat yang tadi kita sholatin di pesawat, mengulang sholat yang tadi kita sholatin di rumah sakit. Emang apa kudu ngulang? Kan tadi saya udah sholat. Itu tadi debunya kagak ada. Udah begitu di kereta sholat kayak orang makan di Kentucky. Kan bangku kereta ya Bib ya, adep-adepan. Sholat di kereta, ya saya pernah ngeliat waktu saya jalan-jalan ke Malang. Ini kereta itu ya bangkunya emang kayak di Kentucky, adep-adepan. Ini meja, bangku yang ono ngadep sini, yang ini ngadep dia. Dia pada sholat aja, jangan main adep-adepan sembahyangnya. Oh, adep-adepan. Ya kata kita, masya Allah, soleh nih orang. Ya soleh, lah di kereta aja masih sholat. Lah kita mah tidur mulu. Masih bagus dia sholat di kereta, cuman emang kadang-kadang kita kudu tahu sholat cakep karena masih mengingat Allah. Nah tapi ntar konsekuensinya, ntar pas dia udah turun sampai rumah atau sampai tempat tujuan, dia istirahat nyaman, maka kudu ngulang sholat yang tadi di atas kereta. Emang apa kudu ngulang? Satu, debunya kagak ada. Dua, sholatnya adep-adepan. Maksudnya adep-adepan kagak ngadep kiblat. Iya kan sholat wajib ngadep kiblat. Lah kan boleh, nggak bisa. Jangan kita punya pikiran kalau sholat fardu itu di atas pesawat atau di atas kendaraan boleh. Yang boleh sholat di atas kendaraan dengan sempurna ataupun dengan tidak sempurna sholat sunnah. Nabi kita sholat sunnah di atas onta, di atas kendaraannya onta. Kemudian Nabi kita sholat kaifa amkanahu, sebelengkoknya onta. Tahu nggak sebelengkoknya? Biluknya. Ya onta ngadep ngulon, ya Nabi ngadep ngulon. Onta ngadep ngetan, ya ngetan, ngidul, ngikutin onta aja. Sholat Nabi di atas kendaraan itu sholat sunnah. Kalau sholat fardu turun, Nabi kita turun sholat fardu dengan sempurna ngadep kiblatnya, ruku dan sujudnya pun dengan sempurna. Nah begitu juga kalau ada air wudhu dengan sempurna, atau kalau dengan ada debu, debunya ada. Nah itu kalau sholat fardu. Berarti kalau kita di pesawat sholat fardu turun, nibrah. Ya itu sholat fardu di atas pesawat begitu nggak apa-apa. Cuman itu tadi wajib ngulang. Wajibnya ada. Ya kalau waktunya udah kelewat kita qadha. Kalau waktunya masih ada kita adaan. Nah ini maksud saya, banyak yang kita tidak memperhatikan sholat-sholat yang benar. Makanya kita suka bilang kalau ada orang yang umroh ataupun haji, jangan fokus ke umroh dulu, jangan fokus ke haji dulu. Artinya boleh fokus ke haji nanti kita fokus ke umroh, tapi fokus sholatnya juga kudu diperhatikan. Jadi ketika kita sholat di pesawat langsung kita tawaf kudum, atau kemudian kita sa'i, kemudian kita cukur, kita istirahat. Nggak taunya kita masih utang sholat yang di pesawat tadi saya gitu. Nah ini kita kudu kita perhatiin, masalahnya adalah tayamum, debunya ada apa kagak. Kalau ada ya alhamdulillah, sholatnya pun harus dengan sempurna. Nah itu jadi tayamum itu adalah pengganti wudhu. Jelas sampai sini? Jelas. Nah orang sholat boleh bertayamum ada sebabnya. Nggak langsung tayamum aja nggak bisa. Yang pertama faqdul ma'i, kalau kagak ada air. Kagak ada air, bener-bener kagak ada air. Sekampung lah ini mah cuma serumah doang, air mati, pam mati, tayamum. Lah ke tetangga belum, tetangga dulu tanya, bang ada air? Lah ada, ya wudhu, minta mati. Di musola belum, di rumah air mati lantaran listrik mati,
dia kagak wudhu, dia tayamum, boleh? Kagak boleh. Lah kan kagak ada air. Nanti ada syarat nyarinya. Kalau nyarinya, semana kita nyari ukurannya? Ukuran berapa tuh, Bib? Ada yang bilang 3 kali panahan ya, 3 kali swing sekali, swing 2 kali. Orang 3 kali manah berapa meter? Nih sekali panahan, jatuh tuh panahan berapa meter? Taruh misalnya 50 meter, sepanahan tuh 50 meter, panahin ukurannya, taruh misalnya sampai 150 meter. Nah itu kalau 150 meter ke sono udah kagak ada air, depan belakang kiri kanan, baru tayamum. Lah itu mah jauh, lah emang jauh, nyari dulu. Atau banyak dah tuh di kitab-kitab fikih, kalau nggak pakai ukuran gitu, ukuran gegeroan. Tahu nggak gegeroan? Namanya tuh apa sih? Iya gegeroan, Pak. Teriakan. Misalnya begini, woi, nggak pakai speaker ini mah, woi, kita teriak di kampung, sekenceng-kencengnya. Ono, tadi siapa yang teriak? Masih kedengeran, belum boleh, belum apa namanya, masih kudu, woi. Nah kalau udah kagak kedengeran suara teriakan kita, nyarinya, baru tuh lempengan orang kagak dengar teriakan kita. Itu cara mencari air karena ketiadaan air, maka kita baru tayamum. 1 2 rumah, 1 2 3 4 rumah belum, baru sekali panahan 5 6 terus. Itu juga mana? Ngidul, ngalor, ngetan, ngulon, semuanya kita cari baru boleh. Itu di luar kita sakit. Ini kalau kagak ada air sebabnya. Nah ada lagi sebab kita tayamum, air ada cuman mengandung penyakit, baru kita boleh tayamum juga. Airnya ada tapi mengandung penyakit. Pas kita apa namanya, kita wudhu atau kita mandi, habis mandi kekedik mulu. Tahu nggak kekedik? Lah ini air gatel ini. Tanya tetangga, air lu gatel nggak? Lah gatel ya. Sama gue juga habis kena air gatel, gegaruk mulu gua. Semua selebar kampung air ada tapi mengandung penyakit, boleh tayamum. Ada air tapi mengandung penyakit atau apa aja lah airnya. Kalau air cuman asin doang nggak termasuk, karena asin itu belum tentu mengandung penyakit. Ini ada air tapi mengandung penyakit. Atau kalau nggak gatel apa namanya, sakit kena air itu, nah itu termasuk boleh tayamum karena ketiadaan air. Atau ada air tapi airnya mengandung penyakit. Atau ada air, ada itu di kali tuh, itu airnya bagus nggak? Boleh nggak buat wudhu? Air ini boleh nggak buat wudhu? Boleh. Nah nggak taunya pas ini kita rumah, ya Allah air kagak ada. Lu pada kagak ada air? Ada lah, kali no airnya banyak. Kita ke kali, ada buaya. Kita kesana, wah buaya beranak misalnya ini mah. Jadi di kali kita kesana buaya juga. Kita kemari juga kita pengen wudhu di sini buaya. Ukurannya kalau kita wudhu di pinggir kali ini lah dicaplok. Waduh bagaimana ya? Kita nyebrang ke sana dah. Ono kering. Cuman ada airnya atu-atunya nih di kali ini. Tapi kalau ukurannya kalau kita wudhu di air ini dicaplok buaya, biarin dah. Nggak apa-apa dicaplok buaya juga nggak apa-apa. Coba aja jajal. Cuman dia pengen sholat. Nah Allah juga kasihan. Udah kalau daripada lu wudhu di situ kemudian dicaplok buaya sampai mati, boleh ada tayamum. Gitu. Jadi artinya, jadi sebab-sebab kagak ada air lantaran satu mutlak kagak ada airnya, kedua ada air tapi mengandung penyakit, ketiga ada air tapi airnya itu ada bahaya. Bahkan ada yang lebih unik lagi. Uniknya bagaimana? No, di Kali Ono ada air, ini kering dah misalnya, kita kampung udah kagak ada air, di kali ini kagak ada air, ketemu ke sono ukuran 150 meter kali ada nggak kali lagi? Taruh misalnya ada kali, cuman satu-satunya tuh kali. Cuman kalau ngelewatin kali itu kudu ngelewatin rumah orang yang mana kita punya utang sama dia belum bayar.
Ukur, ukurannya kalau kita pengen wudhu di Kali Ono berantem. Waduh, bagaimana ini ya, gue pengen wudhu ini terus dipegat sama dia. Emang kalinya aksesnya cuma lewat rumah dia doang, aksesnya cuma lewat rumah dia doang. Siapa itu? Orang yang kita punya utang sama dia belum bayar. Ukurannya kalau kita lewat sama dia berantem aja. Waduh, gue pengen sholat bagaimana ya? Sono kagak ada air, sono kagak ada air, sono kagak ada air. Cuman di sono doang, cuman lewat rumah dia. Boleh tayamum? Boleh, masih boleh. Itu Allah sayang sama kita. Atau ada lagi, ada air, tukang apa? Tukang pikul. Sepikul berapa air? Woi, ini kagak punya air. Sepikul berapa? Sepikul 5.000. Ya, sepikul 5.000. Kan ada yang air kolam ataupun air sumur kita pakai asin. Atau apa misalnya. Nah, kalau asin buat wudhu nggak ada masalah karena nggak ada penyakitnya. Ya, nah sekarang udah di sumur kagak ada air, di mana kagak ada air. Nah, ada tukang pikul ataupun air itu, cuman dia jualnya melebihi harga rata-rata. Aturan air sepikulan 5.000, dia jual 50.000. Iya, orang dia bilang, lah lu butuh, lu beli, lu nggak butuh, lah terserah. Tuh jahatnya orang begitu tuh. Ya penjahat itu. Iya, lah orang butuh dia mahalin. Makanya nih misalnya kayak macam jahat dah orang. Makanya ada bahasa penimbun. Ya penimbun itu penimbun. Sementara orang-orang pada nyari kagak dapat, di warung ini kagak ada. Nah, dia beli tuh dengan harga murah, dia timbun sampai tahun berikutnya ataupun bulan berikutnya. Ini buat orang-orang kalau pengen beli. Kalau beli gua mahalin. Dia timbun semua orang ada sama dia doang. Sekalinya dapat sama dia apa beras, apa sembako, dia mahalin. Bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat dari harga rata-rata. Nah, ini penjahat namanya. Makanya kan kena hukum pidana kalau penimbun-penimbun begitu. Nah, ada juga penimbun air misalnya. Kita pengen wudhu, dia jual air sepikulan 50.000. Biar kata kita punya duit, jangan bayarin. Buat tayamum aja bodo amat. Tayamum boleh, boleh. Tapi ada air, tapi 50.000. Jangan beli dah, udah mendingan kita tayamum. Boleh. Kenapa? Karena sekalipun ada air, harganya melebihi harga normal. Bisa 2 kali, bisa 3 kali lipat. Itu semuanya setelah kita cari di rumah, kita cari tetangga, kita cari musola, kita cari masjid, kagak ada air. Sekalinya ada air, yaitu tadi modelnya, tetap boleh tayamum. Jelas? Jadi nggak sembarangan. Itu untuk orang yang sehat tapi air kagak ada. Ada lagi yang boleh tayamum kalau dia sakit. Dia sakit, kata dokter, Pak, jangan nggak boleh kena air, nggak boleh kena air. Emang apa ukurannya Bapak? Ini kan penyakit dalam, meriang misalnya. Kalau kena air bisa tambah geged, bisa tambah geged, bisa meriang, tambah meriang. Oh, jadi kagak boleh kena air? Iya. Nah, itu baru boleh tayamum. Ukurannya kalau kena air tambah geged kita, tambah sakit, bisa menimbulkan kematian karena kita sakit. Nah, biasanya tuh yang kagak boleh kena air itu penyakit-penyakit luar ya. Iya. Lah kalau kestrek mah kenain air juga baik. Kestrek aja takut kena air. Wudhu aja itu mah kestrek dikit-dikit mah, koreng-koreng dikit kebeler, kenain air aja. Lah kebeler dikit kagak mau sholat. Emang apa? Lah itu perih kena air wudhu. Jadi lu kagak sembahyang? Kagak. Nanti aja. Ya cuman kebeler doang kagak sholat. Ya itu alasan aja itu mah orang. Nah itu tuh yang luka yang mengakibatkan kalau tidak tambah parah mengakibatkan kematian baru boleh. Air banyak, cuman kalau kita pakai air wudhu maka kita akan tambah sakit atau bisa menimbulkan kematian, harus tayamum. Ya banyaklah penyakit-penyakit yang kagak boleh air, itu juga semuanya. Tadi kalau kita belajar Risalatul Mu'awanah, yakin sama Allah, ya udah sakit begini aja gua kenain air, insya Allah sehat gitu, insya Allah nggak masalah. Ada yang nanya, Ustadz, ini saya malam hubungan badan sama istri saya, pengen mandi pagi-pagi dingin, boleh nggak tayamum? Boleh nggak tayamum? Dingin, ukuran dingin dah. Lah
Ya, pakai nanya begitu. Lu berdua telanjang kagak dingin, lempengan mandi lu dingin. Kagak bisa. Paksa mandi aja, nggak ada alasan dinginnya bisa menimbulkan kematian kagak, ya kagak sih, cuman geget doang lah, kagak bisa mandi, harus mandi, paksa mandinya emang jam berapa? Ya sebelum subuh, karena kan kita mandi buat melaksanakan sholat subuh. Nggak ada alasan buat tayamum. Karena apa? Karena dia kedinginan lantaran malam-malam dia hubungan badan dengan suami ataupun dengan istrinya. Nah itu nggak ada, karena sebelumnya emang dia sehat-sehat saja. Ini yang sakit, untuk yang tidak boleh kena air. Yang ketiga sebab kita boleh tayamum, ada air buat semangga-mangganya buat wudhu, tapi nih air kalau kita pakai wudhu, ada tuh kucing keausan, muhtaram. Kucing binatang yang bukan kucing doang, seluruh binatang. Anjing sekalipun, anjing jinak binatang yang muhtaram, binatang yang dimuliakan. Apalagi pokoknya seluruh binatang yang tidak selain 6 ini, atau kalau untuk binatang anjing dan babi. Nah ini di sini kita bilang serem. Orang yang ninggalin sholat, pezina, udah punya istri dia zina dengan laki-laki lain, udah punya suami dia zina dengan perempuan lain, kemudian orang murtad dan orang kafir harbi, orang yang kafir yang wajib kita perangi, bersamaan dengan anjing yang galak dan bersamaan dengan babi, maka 6-6-nya ini termasuk makhluk yang tidak perlu dimuliakan. Artinya apa? Dia keausan kayak apa juga, kita pengen wudhu aja, karena termasuk tidak muhtaram, orang yang suka ninggalin. Nah ninggalin sholatnya juga itu jahidan, ingkar dengan hukum meninggalkan sholat. Dia udah emang main-mainin, udah dia keausan kayak apa bagaimana juga, saya ada air cuman buat wudhu aja, biarin dia keausan. Tuh saking tidak dimuliakannya. Dibanding dengan ada kambing jalannya ngegang, tahu nggak ngegang? Udah ketahuan kurang air, wah ini mah kambing kurang air, kasih air. Pas dikasih air ukurannya seger, lari kenceng dia. Tapi air ini saya buat wudhu. Kalau saya buat wudhu, kambing itu nggak kebagian air. Kalau saya kasih air kambing, saya kagak wudhu. Berarti lebih baik wudhu apa lebih baik kasih kambing? Kambing. Kita tayamum, itu namanya muhtaram. Makanya kan ada riwayat bugot, perempuan masuk surga, perempuan pelacur malah, ya perempuan pelacur masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Perempuan pelacur haus, bener-bener haus, akhirnya dia turun ke sumur, tangannya pegangan sumur, sepatunya dia copot buat ngambil air, digigit. Nah pas dia naik ada anjing keausan, saya juga aus, tapi si pelacur itu dia kagak minum tuh air, tapi dia kasih minum anjing yang kehausan. Maka riwayatnya lantaran ngasih minum anjing yang kehausan, si pelacur itu masuk surga. Anjingnya anjing yang mana? Anjing yang muhtaram, anjing jinak, anjing tidak galak, anjing yang benar-benar. Nah akhirnya dia ngasih minum anjing itu, dan dia riwayatnya perempuan itu masuk surga. Jadi jangan ngelihat pelacurnya, ngelihat ngasih minum makhluk Allah. Nah kenapa sampai masuk surga? Ya masuk surga karena ngasih minum makhluk Allah. Bisa jadi si pelacur ini setelah itu dia taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mah jangan buat dalil nggak apa-apa pelacur ntar juga masuk surga, emang ono ngempanin anjing ya. Nah itu mah bukan anjing kagak aus kagak apa lu kasih minum. Ya ini mah yang ngasih minum karena satu, karena anjing itu bener-bener keausan kagak ada air. Yang kedua karena pelacur itu setelah dia memberikan air itu, makanya dia bisa jadi pelacur itu menjadi taubat. Jelas? Insya Allah cukup, mudah-mudahan. Ada yang mau nanya?
nggak ada pertanyaan setelah tutup. Udah kagak bisa ngopi mah ngopi aja udah. Ya, cukup ya, mudah-mudahan bisa paham semua ya, amin ya. Apa yang tadi disampaikan oleh guru kita dan apa yang barusan kita sampaikan, mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat buat kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna وأننا أصرفنا على لظى أصرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد تحصي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد.